Kami menyanyikan pujian ini bagimu Allah semesta alam yang maha besar, yang juga hadir di tengah-tengah kami. Sekarang kami mau membuka hati kami mendengar suaramu, nasihatmu Bapa, berbicaralah. Dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami sambut firman-Mu, nasihat-Mu bagi kami Bapa Yahweh. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, ada satu pernyataan Tuhan Yesus di dalam Injil, saudaraku, ya. Yaitu pernyataan Tuhan Yesus terhadap Yerusalem. Di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 34. Ya. Ketika Yesus memandang Yerusalem, hatinya pedih. Ia berkata, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumah ini," maksudnya Yerusalem, "akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Saudara sekalian, ini sebenarnya pernyataan tragis. Pernyataan tragis Tuhan. Ya, pernyataan Elohim yang tragis melalui putra tunggalnya Tuhan Yesus. Tuhan sangat mengasihi umat pilihannya. Tuhan juga sangat mengasihi Yerusalem. Tetapi mereka tidak mau dengar-dengaran. Justru mereka membunuh nabi-nabi dan orang-orang yang diutus kepada mereka untuk menasehati dan mengingatkan mereka. Ini menyedihkan sekali. Tuhan Yesus mengucapkan kalimat itu sekitar tahun 30. 40 tahun kemudian Yerusalem dihancurkan dan penduduknya dibantai. Sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus menulis, orang-orang bergelimpangan berdarah-darah di jalan-jalan Yerusalem. Di dalam Injil yang lain dikatakan juga, saudaraku sekalian, mengenai hal ini. Ditambahkan dengan kalimat, betapa baiknya kalau kamu tahu apa yang berguna untuk damai sejahteramu. Yerusalem bisa menjadi gambaran dari kehidupan orang Kristen hari ini yang sebenarnya sangat dikasihi oleh Tuhan. Bapa mengutus putranya Tuhan Yesus untuk keselamatan umat pilihan. Dan orang-orang Kristen yang sudah menjadi umat pilihan, yang mestinya mengenal kebenaran dan harus berjalan di dalam kebenaran itu, telah hanyut di bawah pengaruh dunia, terbawa pengaruh dunia, sehingga tidak hidup sebagai anak-anak Allah, tetapi hidup di dalam sukacita, kegembiraan-kegembiraan duniawi,
sehingga mereka tidak menghargai nilai-nilai rohani, melupakan kekekalan, dan pasti mereka lupa pulang. Dan salah satu cirinya mereka takut meninggal dunia dan tidak menjadikan surga sebagai tujuan. Saudara, kita diingatkan pada kesempatan ini untuk tidak bersikap demikian. Mari kita memfokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan. Di dunia yang makin gelap, yang telah menyeret banyak orang masuk ke dalam persekutuan dengan kuasa kegelapan, dengan memberikan umpan kenikmatan dunia, memberikan umpan kesenangan dan kegembiraan dunia, kita memilih Tuhan, tidak ikut terbawa dalam arus dunia ini. Mari kita fokuskan hidup kita pada Tuhan saja. Kalau kita berkeluarga, ya bagi anak-anak muda pacaran, kalau berkarir, studi, melakukan segala sesuatu, kita lakukan semua untuk Tuhan. Sebagai persiapan kita untuk memasuki kerajaan surga, yaitu rumah kita sendiri. Dunia bukan rumah kita. Ya, ini tempat sementara. Bumi yang terhukum dan terkutuk tidak akan menjadi hunian yang sempurna. Jadi kalau orang bisa menikmati dunia ini dan merasa bahagia sempurna, pasti dia telah terjebak di dalam ikatan kuasa kegelapan. Mungkin belum sampai berhasil jadi kaya, mungkin tetap miskin dan masih miskin, tetapi hatinya terkonsep bahwa kebahagiaan yang bisa dinikmati ini adalah dunia ini. Dan mereka terbelenggu di dalamnya, saudara. Tetapi kita harus memandang Tuhan. Kalaupun kita makan enak, tidur nyenyak, bisa wisata dan menikmati apa yang ada, kita menikmati bersama Tuhan dan kita menikmati karena Tuhan. Tidak terikat dengan dunia ini. Roh Kudus akan menolong kita bagaimana kita menikmati apa yang ada tanpa menjadi terikat, tanpa menjadi terbelenggu, tanpa diperbudak oleh dunia ini, saudara. Mari kita mendengar peringatan-peringatan Tuhan di dalam firman-Nya. Tuhan sayang kita, Tuhan mau kita ini menjadi anak-anak Allah yang akan mewarisi kekayaan yang lebih dari segala kekayaan di bumi ini. Satu jiwa bertobat, nilainya, harganya lebih dari semua kekayaan di dunia ini jika dihimpun, saudaraku sekalian. Wahai betapa baiknya kalau engkau tahu apa yang mendatangkan sejahtera bagi kamu. Yang mendatangkan sejahtera bagi kita hanya satu, Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Jadi melalui doa pagi, melalui persekutuan kita para pecinta suara kebenaran yang terus mengikuti Truth ID, kita memisahkan diri dari dunia. Kita makin radikal, kita makin militan, kita makin menjauhi dunia. Walaupun kita masih hidup di tengah-tengah dunia, tetapi kita tidak hidup dengan cara anak-anak dunia. Bagaimana cara kita berbicara, bersikap, mengisi media sosial kita, bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Kita adalah orang-orang yang berbeda dengan dunia. Bukan untuk sombong, bukan untuk nyentrik, bukan untuk menjadi orang yang kontroversial, tapi kita mau memisahkan diri dari dunia guna kita menjadi anak-anak Allah yang benar-benar menyenangkan hati Bapa, menjadi kesukaan hati Bapa, menjadi keharuman di hati Bapa. Kita tidak terjebak dengan perdebatan-perdebatan yang hanya perkataan saja, yang hanya pengetahuan saja, yang hanya kalimat saja. Tapi kita mau hidup di dalam persekutuan dengan Allah, perjumpaan dengan Allah,
dan hidup kita benar-benar diubahkan melalui atau di dalam perjumpaan tersebut. Ayo kita bertekun. Di tengah-tengah dunia kita yang gelap ini, ayo kita bertekun. Jangan terpengaruhi oleh dunia sekitar kita. Saudara, walaupun tidak ada kegiatan nanti malam, ya, kegiatan kita jam 2 hanya wanita surgawi. Saudara sediakan waktu masing-masing tiap hari berdoa, ya, masing-masing tiap hari berdoa. Hari ini saya berangkat ke Batam, besok saya ada pelayanan di Batam, saudaraku. Tapi Rabu saya sudah kembali, dan doa pagi tetap saya pimpin, ya, di luar kota saya tetap pimpin. Puji Tuhan, mari kita tutup dalam doa. Dan sebelum saya tutup dalam doa, saya ingatkan suara kebenaran akan dilayani oleh Pendeta Esther Natasa Putra dengan tema Dari Eden Sampai Getsemani. Dari Eden sampai Getsemani. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pertemuan dengan Bapa dalam perjumpaan bersama di doa pagi ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, kami semua. Bapa, kami percaya kemanapun kami pergi, Tuhan beserta. Dan semua pekerjaan Tuhan yang kami emban, pasti Tuhan berkati. Bapa Yahweh, terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa saudara, Tuhan memberkati.